Oke, sekarang masuk ke menentukan jenis segitiga. Dilihat dari sisinya sama angka-angka triple Pythagoras itu angka berapa aja. Nah, tuh yang pertama. Menentukan jenis segitiga. Sebuah segitiga dengan sisi-sisi A, B, C dengan C adalah sisi terpanjang, maka berlaku 3 kemungkinan. Yang pertama yang teorema Pythagoras ya, bahwasanya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jika berlaku teorema Pythagoras, artinya segitiga apa itu? Berarti segitiga siku, ya kan? Tadi kan Pythagoras itu kan berkaitan dengan segitiga siku-siku ya. Nah, dua lainnya apa? Nih. Jika A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, nah, yang terpanjang kan C tuh. Ternyata jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya yang lebih pendek, itu lebih panjang daripada C kuadrat, maka dia segitiga lancip. Sedangkan kebalikannya, jika A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka dia segitiga tumpul. Jadi, segitiga kan dilihat dari sudutnya itu ada segitiga siku-siku, lancip sama tumpul ya. Tapi itu tergantung ukuran panjang sinya juga. Gitu. Sambil di screenshot ya. Berikutnya. Contohnya. Berdasarkan ukuran sisi-sisi segitiga berikut, manakah yang masuk segitiga siku-siku lancip atau tumpul? Yang A 9, 11, 13. Yang B 8, 12, 16. Yang C 1,5, 2 sama 2,5. Kita cek nih. Yang pertama. Kita jawab. Paling panjang kan 13 nih, berarti dia C-nya. Sedangkan A sama B boleh bolak-balik ya. Boleh A-nya 9, boleh yang 11 gitu. Ya udah. Maka kita cocokin nih A kuadrat tambah B kuadratnya ya. Berarti 9 kuadrat tambah 11 kuadrat itu sama dengan apakah lebih dari atau kurang dari ya, dari 13 kuadrat. 9 kuadrat kan 81 ya. 81 tambah 121 sama 169 itu besar mana? Ternyata besar yang jumlahnya ya 81 sama 121 dijumlahkan 202. 202 lebih dari 169. Artinya apa? Artinya dia segitiga lancip. Tuh, jadi yang A itu adalah jenis segitiga lancip. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Oke. Ya. Saya mau screenshot dulu yang tadi belum sempat Oh, sebelum ini. udah belum? Oh, ya. Udah, Pak. Nah, sekarang yang B. A-nya 8, B-nya 12, C-nya 16. Kita cek ya. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat itu berarti 8 kuadrat tambah 12 kuadrat. Itu 64 ditambah sama 144. Kita bandingkan sama 16 kuadrat, itu 256. Besar yang mana? Kita jumlahkan, ternyata cuma 208 nih. 208 itu lebih kecil dari 256. Artinya apa? Artinya yang B itu adalah segitiga tumpul. Tuh. Sedangkan yang C kita cek juga A-nya 1,5, B-nya 2, C-nya 2,5. Berarti 1,5 kuadrat tambah 2 kuadrat itu dibandingkan dengan 2,5 kuadrat. Besar mana? 1,5 kuadrat kan 2,25 ya. Gimana sih? 2,25 ditambah 4 dibandingkan sama 6,25.
Ternyata sama ya. Kalau sama berarti segitiganya siku. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Lanjut. Dari screenshot ya. Bisa, Pak. Triple Pitagoras adalah pasangan tiga bilangan yang memiliki teorema Pitagoras. Tadi udah ya. Aturannya adalah tetapkan dua bilangan asli M dan N yang memenuhi M lebih dari N nih. Aturannya ya. Kemudian hitung masing-masing nilai M kuadrat min N kuadrat, 2MN serta M kuadrat tambah N kuadrat. Nah ini berarti ini untuk menentukan angka-angka triple Pitagorasnya ya. Tuh cara-caranya ini nih. Untuk menentukan angka-angka triple Pitagorasnya. Nah hasil perhitungan ini adalah merupakan triple Pitagoras. Jadi itu tadi ya. Langkah pertama, tetapkan dua bilangan asli M dan N, di mana M-nya lebih dari N nih, nggak boleh sama ya. Kemudian cari ini nilai ini. M kuadrat min N kuadrat, 2MN, serta M kuadrat tambah N kuadrat. Maka ketiga hasil ini itu adalah angka triple Pitagorasnya, yang bisa dihafalkan nanti. Kemudian, hasil ketemu yang paling sederhana nih. Maka kelipatan triple Pitagoras merupakan triple Pitagoras juga. Misalkan dapatnya ini ada 3, 4, dan 5. Maka kelipatannya misalkan 6, 8, 10 itu juga triple Pitagoras. Atau misalkan 15, 20, 25 juga itu triple Pitagoras. Itu ya. Karena triple Pitagoras adalah pasangan tiga bilangan yang mempunyai teorema Pitagoras. Bisa dipahamin? Sebelum kita ke perhitungannya. Jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Sekarang kita tentukan triple Pitagorasnya ya. Udah di screenshot dulu, ntar lupa lagi. Udah belum? Bisa, Pak. Berikutnya. Ini ya, cara menentukan triple Pitagoras. Tentukan nilai M dan N dulu yang pertama. Misalkan M-nya 2, berarti N-nya 1 kan. Berarti M kuadrat min N kuadrat, 4 dikurangi 1, 3. 2MN berarti 2 dikali 2 kali 1, 4. M kuadrat tambah N kuadrat berarti 4 tambah 1, 5. Maka triple Pitagoras yang pertama adalah 3, 4, 5. Tuh, triple Pitagoras yang kedua, misalkan M-nya 3, N-nya 2. Ya kan? Berarti kalau M kuadrat min N kuadrat, itu berarti 9 dikurangi 4, 5. 2MN berarti 2 kali 3 kali 2, berarti 12. M kuadrat tambah N kuadrat berarti 9 tambah 4, 13. Maka triple Pitagorasnya adalah 5, 12, dan 13. Nih, 2 dulu, bisa dipahamin? Khair, Emir, menentukan triple Pitagorasnya. Bisa, Pak. Berikutnya kalau M-nya 4, N-nya berarti 3 ya. Berarti M kuadrat min N kuadrat itu 16 kurangi 9, 7. 2MN berarti 2 kali 4 kali 3, 2, 4. M kuadrat ditambah N kuadrat berarti 16 tambah 9, 2, 5. Maka triple Pitagorasnya 7, 2, 4, 2, 5. Tuh. Dan seterusnya ya. Tuh, silakan dicari sendiri itu. Ini kan ada 2, 3, 4, berarti 5, 5 sama 4. Itu ya. 6 sama 5 dan seterusnya. Nah, nanti ini itu bisa dihafalkan beserta kelipatannya ya.
345 kelipatannya berarti kan 6, 8, 10 gitu kan. 15, kemudian 20, 25, atau misalkan ini juga bisa 10, 24, 26, itu juga ya. Ini misalkan 14, 48, 50, itu juga termasuk triple Pitagoras. Nah, ini ya kelipatannya juga termasuk ya. Ringkasannya ini nih. 345 dan kelipatannya. 5, 12, 13 dan kelipatannya. 8, 15, 17 ya belum ada ya. Terus silahkan cari sendiri nanti dapat dari sini dari mana. 8, 15, 17 dan kelipatannya. 7, 24, 25 dan kelipatannya. 20, 21, 241 dan kelipatannya. 9, 40, 41 dan kelipatannya. Tuh bisa dicari sendiri ya. Dan seterusnya tuh. Cara ngitungnya tadi pakai itu tadi ya, langkah-langkahnya ya. Tuh. Ada yang mau tanyakan dulu? Ya, Pak. Itu silakan di screenshot dulu. Ya. Sudah, Pak. Memeriksa triple Pitagoras. Pasangan tiga bilangan merupakan triple Pitagoras atau bukan dapat diperiksa dengan cara berikut nih. Hafal triple Pitagorasnya. Jelas ya. Yang kedua, substitusikan angka-angka tersebut menggunakan teorema Pitagoras dengan nilai C adalah angka terbesar. Itu cara kedua. Ada dua cara ya. Bisa dengan hafalan, bisa dengan pembuktian menggunakan teorema Pitagoras. Tuh, silakan di screenshot dulu. Udah? Udah, Kak. Berikutnya. Masuk ke contohnya. Kenapa ke sini? Nah, contohnya. Pasangan tiga bilangan di bawah ini yang merupakan triple Pitagoras adalah 12, 36, 14, 48, 50, 24, 5, 25, 10, 6, 7. Nah, gimana nih? Kita jawab. Salah satu, hafalan triple Pitagoras. Yang A, itu jelas bukan ya. Paling panjang kan 13 tuh. Harusnya pasangannya 5, 12, 13. Bukan 6, 12, 13. Yang B benar ya. Kelipatan dari 7, 2, 4, 2, 5. Maka triple Pitagoras. Tuh ya. Yang C itu bukan ya. Kenapa? Harusnya kalau ada 24, 25 itu sama 7. Tuh. Yang D juga bukan ya. Kalau ada 10 sama 6 harusnya sama 8 ya. Itu kalau menggunakan hafalan. Tuh, tapi kalau misalkan belum hafal, maka kita gunakan teorema Pitagoras. Tuh ya, dengan C sisi terpanjang. Kita cek satu persatu. Berarti kan C-nya 13 tuh. 12 tambah 12 kuadrat tambah 6 kuadrat dibandingkan sama 13 kuadrat. Ternyata nggak sama ya. 144 tambah 36 kan 180. Tidak sama dengan 169. Berarti dia bukan triple Pitagoras. Yang B, yang C-nya 50 ya. A sama B-nya 14 sama 48. Kita cek. 14 kuadrat tambah 48 kuadrat dibandingkan dengan 50 kuadrat. 196 tambah 2304 ternyata pas 2500 ya. Berarti sama dengan 2500. Maka yang B itu triple Pitagoras.
Yang C juga sama, terpanjangnya berarti 25 ya. Ya udah, 24 kuadrat tambah 5 kuadrat dibandingkan dengan 25 kuadrat. 576 tambah 25 ternyata cuma 601. Tidak sama dengan 625. Berarti bukan triple Pitagoras. Yang D terakhir 6, 7 sama 10 ya. Berarti C-nya 10 tuh. Kita bandingkan 6 kuadrat tambah 7 kuadrat itu kan 36 tambah 49. Ternyata tidak sama dengan 100 ya, 10 kuadrat. Maka dia bukan triple Pitagoras. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Bisa, Pak. Oh, silakan di screenshot. Udah Kak. Berikutnya latihan. Nah, kerjakan 5 soal ya. 15 menit.